بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, nashkurullah azza wa jal, haitsu fil yawm yumkinuna an nuwasil darsana fi madah tafsir ayatil ahkam min khilal kitab Rawa'i al-Bayan li Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah ta'ala. Fa insyaallah sanuwasilu darsana al-yawm sanakhudh al-muhadarah al-thalitha wal-ashrun. Ya. Al-muhadarah al-thalitha wal-ashrun. Kita akan bahas muhadarah yang ke-23. Betul ya? Ustaz. Baik. Al-muhadarah al-thalitha wal-ashrun. Wasalat surah PowerPoint ala syasyatikun. Sudah tampil PowerPoint-nya? Udah Ustaz. Baik. Wal mawdu' li hadhihi al-muhadarah al-mawdu' li hadhihi al-muhadarah alladhi wada'ahu asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni hafizallahu ta'ala, faridatul haji fil Islam. Faridatul haji fil Islam. Idzan al-ayah allati tufassar an tariq tafsir ayatil ahkam hiya tata'allaqu bi ayatil hajj, ya. Mawdu' faridatul haji fil Islam, yaitu hukum wajibnya melaksanakan ibadah haji dalam Islam. Baik. Amal ayah allati sana'khudhuha min khilali hadhihi min khilal hadzal al-mawdu' atau hadzal unwan huwa surah Ali Imran, ya, min al-ayah 96 ila ayah 97, ya. Dan ayatani sanakhud al-yawm, ya, tahta al-unwan faridatul haji fil Islam. Baik, kal'ada ana sa'aqra lakunna maqati al-ayat thumma tukarrirna. Ya, seperti biasa saya baca potongan ayat, kalian nanti lanjutkan. Atau kalian ya. Sudah tampil ya ayatnya, ya, bisa kalian baca ya. Sudah Ustaz. Nah, Ustaz sudah. Ustaz. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم. آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا.
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Al-muradu bihi awwala baitin lil ibadah. Sungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia. Wudi'a lin-nas. Wal muradu bihi yakni baitun lil ibadah. Yaitu rumah pertama atau bangunan pertama yang dibangun untuk dalam rangka ibadah, ya. Nanti kita akan lihat apa sebab turun ayat ini ya, terkait dengan Allah menyatakan bahwa rumah pertama yang dibangun untuk ibadah itu adalah nanti Al-Masjid Al-Haram. Itu ada sebabun nuzulnya ya. Baik, fal baitul haram awil masajid ala wajhil ardi. Ya. Maksudnya adalah rumah tersebut adalah bangunan yang pertama dibangun oleh Allah untuk ibadah, ya, tentunya diriwayatkan melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Al-Bait Al-Haram, ya. Awil masajid ala wajhil ardi, atau tempat ibadah yang memang untuk Allah, ya. Artinya ayat ini menjadi dalil bahwa generasi awal manusia itu dalam kondisi Islam. Ya, ini keyakinan yang harus kita yakini ya, akhwat. Jadi bukan berarti mereka itu di luar Islam, ya. Jadi nenek moyang awal kita itu ya jil pertama itu ya generasi pertama adalah Islam, karena mereka yang kemudian dibangunkan oleh Allah beribadah di atas muka bumi ini. Ya, tentu manusia pertama adalah Muslim, ya, Adam alaihissalam dan keluarganya. Ya. Baik, wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjidin wudi'a lin-nas. Nabi pernah ditanya oleh sahabat tentang tempat yang pertama dibangun untuk ibadah. Faqal al-Masjidul Haram tsumma Baitul Maqdis. Ya. Nabi akhirnya menyebutkan yaitu Al-Masjidul Haram, lalu kemudian Baitul Maqdis. Ya, Masjidil Aqsa. Ya. Dalam riwayat yang lain, fi riwayatin ukhra, ya, sa'ala Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, kam muddah masafata hadzal bina, ya. Berapa masa pembangunan dua masjid ini? Rasul mengatakan arba'una sanah, ya, selama 40 tahun. Nah, jadi pertama adalah dibangun Masjidil Haram, baru kemudian yang kedua Masjid Al-Aqsa, ya. Baik. Awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya, hadzal makan lil ibadah, ya, makanuhu fi Bakkah. Bi bimana fi. Ya, bi bimana fi, yakni fi Makkah. Ya, Bakkah ismun li Makkah. Ya, fatusamma Makkah wa Bakkah min babil ibdal. Ka qaulihim sabada ra'sau ay samadahu idza halaqahu. Ya. Jadi ini kalau dalam ilmu sharaf namanya ibdal. Ibdal itu merubah huruf, ya, karena ya untuk memudahkan dalam pengucapan lisan. Jadi orang Arab itu menyebut Makkah dengan nama Bakkah. Ya, sebagaimana ada pernyataan misalnya orang Arab mengatakan sabada ra'sahu, maksudnya adalah samadahu. Ya, jadi huruf ba diganti menjadi huruf mim, ya, idza halaqahu, ya, ketika dia mengikat sesuatu di kepalanya. Itu jadi sabada itu maksudnya samada, Makkah maksudnya Bakkah, ya. Jadi ini min babil ibdal fi ilmu sharaf. Ya, dari ilmu sharaf ada bab tentang perubahan huruf, ya, dalam tasrif untuk memudahkan ucapan. Hadza huwa makna Bakkah, yakni Makkah. Ya, waqila Bakkah maudhu'il bait wa Makkah al-haram kullu. Ya. Ada juga yang berpendapat Bakkah itu adalah tempat beradanya Masjidil Haram. Ya, artinya seluruh wilayah Mekah, apakah itu termasuk tanah haram atau bukan, disebut Bakkah. Ya.
Karena tanah Mekah itu wilayah haramnya dibatasi, ada hududnya, dan tidak semua wilayah Mekah itu disebut haram, ya. Tidak semua wilayah Mekah itu haram. Nah, tetapi ada pembatasannya. Nah, kalau tempat itu disebut Mekah atau disebut Bakkah, berarti mencakup semua wilayahnya meskipun itu bukan wilayah haram, gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk wilayah haram sendiri disebut dengan istilah secara khusus Makkah. Nah, ini ada yang berbeda seperti itu. Qala Ibnul Arabi wa innama summiyat Bakkah li'annaha tabuku a'naqal jababirah falam yaqsuduha jabbarun bisu'in illa qasamahullahu ta'ala. Nah, kenapa kok tempat ini, wilayah ini disebut dengan Bakkah? Diambil dari kata Bakkah ya buku, ya, karena tempat ini membuat orang-orang yang sombong itu kemudian tunduk, ya, karena tiadalah ada orang yang mendatanginya dalam kondisi sombong kecuali pasti Allah akan menjatuhkan hukuman dan menundukkan mereka. Seperti cerita Abraha, gitu ya. Karena hakikatnya ini tempat ibadah yang dituntut untuk seorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan diri di muka bumi ini. Nah, jadi inilah alasan kenapa tempat itu disebut Bakkah. Demi kalimat Bakkah ya buku kama qala Ibnul Arabi. Baik. Idan inna awwala baiti wudi alinnas lalladzi bi Bakkah, ya, ada dua pemaknaan. Pertama adalah min babil ibdal, atau yang kedua adalah qila Bakkah maudhi'ul bait wa Makkah al-haram kullah. Kemudian ini makna Bakkah secara lughah, ya, dan juga secara mustakmal indal Arab, ya. Lilladzi bi Bakkah. Tsumma wasafahu Allah Ta'ala hadzal makan bil barakah, ya. Lalladzi bi Bakkah mubarakan. Dan hadzal makanun mubarak, yakni makanun du al barakah. Wal barakatu ma'naha az-ziyadah wa aktsarul khair. Ya, jadi barakah itu artinya penambahan kebaikan atau kebaikan yang sangat banyak, ya, bertambahnya kebaikan atau kebaikan yang sangat banyak, itu makna dari barakah. Qala Syekh As-Sabuni wa hiya naw'an. Nah, Allah SWT memberikan keberkahan kepada Mekah itu dengan dua bentuk, hissiyah wa ma'nawiyah. Ya, al-barakah al-hissiyah wal barakah al-ma'nawiyah, ya. Amma al-hissiyah fa hiya ma saqahu Allah Ta'ala min khairatil ardi wa barakatiha ila ahli hadhihi al-bilad. Ya, tujba ilaihim min aqtarid dunya kama qala ta'ala yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna. Nah, jadi yang dimaksud dengan barokah secara hissiyah atau barokah secara materi, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tempat itu sebagai tempat yang segala hal akan yujba ilaihi, ya, segala hal kebaikan akan mendatangi Makkah, khususnya adalah ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna, yaitu buah-buahan. Artinya gini, ya thalibat, ini termasuk mukjizat, ya, termasuk bagian dari kemuliaan Makkah. Ya, kenapa? Karena Makkah itu atau Bakkah itu faktanya sampai hari ini pun, ya, adalah wilayah yang gersang, wilayah yang tidak cocok untuk dilakukan penanaman tumbuh-tumbuhan buah-buahan, ya, atau wilayah Makkah, ya. Atau wilayah lain sih ada yang cocok, Madinah itu cocok untuk pertanian, tapi Mekah itu tidak cocok untuk pertanian. Makanya itu adalah sentral perdagangan masyarakat Hijaz saat itu di masa Rasulullah SAW. Dan sampai hari ini Mekah juga bukan tempat untuk bercocok tanam, gitu ya. Tapi ya Allah memberikan keberkahan secara materi, secara his kepada Mekah. Ya, dan bukti itu adalah ketika misalnya nih, kalau nanti kalian misalnya merasakan langsung berangkat haji umroh, informasi yang sering kita dengar, berbagai macam, ya, anwa' minas samarat mawjuda fi Makkah, ya, walaupun antarik al-isdar, ya, walaupun lewat impor gitu, lewat dimasukkannya dari negeri-negeri yang beragam, ya, kemudian masuk ke negeri Mekah al-Mukarramah. Tetapi ini menjadi satu bukti bahwa dalam kondisi yang tidak cocok untuk bercocok tanam, malah di situ melimpah buah-buahan dari berbagai macam negeri, ya, karena ini bagian dari barokah yang Allah tetapkan. Kama dzakarahu fi suratil Qasas. Yujba ilaihi tamaratu kulli syai'ir rizqan min ladunna. Ya, dan juga ini bagian dari doanya Nabi Ibrahim, ya. Karena Nabi Ibrahim memohon doa kepada Allah agar diberikan kemuliaan, ya. Nah, ini min haits barokah al-hissiyah, ya. Wa ammal ma'nawiyah fahiya tawajjuh an-nas min masyariqil ardi wa magharibiha ila hadhil biladil muqaddasah ya'tuna ilaiha min kulli fajjin amikin li ada'il manasiki minal haji wal umrati istijabatan li da'watil khalil. Nah, sedangkan al-barakah al-ma'nawiyah yang itu juga makna dari bibat kata mubarakan,
adalah barokah tawajju'an nas, ya, kecenderungan manusia untuk menghadiri, untuk mencintai dan untuk berusaha mendatangi Bakkah atau Makkah al-Mukarramah, ya, tentu liada ibadat, ya, kemana sikil haji wal umrah. Wa hadhihi al-barakah, ya, samratu da'wati nabiyina Ibrahim, ya, al-masyhur bil Khalil, ya, ini Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Jadi ini termasuk bagian dari barokahnya dakwah atau doa, ya, dari Ibrahim alaihissalam. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, di antara doa Nabi Ibrahim adalah faj'al afidatan minan nas, ya, jadikan hati-hati manusia itu tahwi ilaihim, tamil, ya, artinya punya kecenderungan untuk senang dengan kota Mekah, ya. Baik, hadhihi mumayyizat, ya, au hadhihi khusus min khasaisi Makkah, ya, min khususiyatihi al-ula al-mubarak, ya. Thumma min khususiyatihi ats-tsaniyah atau min khususiyatiha ats-tsaniyah wa hudal lil alamin. Ya, selain keberkahan, Allah juga memberikan kemuliaan sebagai hudal lil alamin. Hudan masdar bimakna hidayah. Hudan masdar bimakna hidayah. Ya, anna hadzal bait al-atiq huwa masdarul hidayati wan nur masdar hidayati wan nur li jami'il khalqi. Wa qila al-ma'na annahu qiblatun lil alamina yahtaduna bihi ila jihati salatihim. Ya. Jadi maknanya sebagai hidayah adalah karena Makkah ini masdar hidayah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bu'itsa min hadzal makan. Ya, Nabi SAW diutus dari tempat ini yang akhirnya menjadi hidayah rahmatan lil alamin. Ya. Atau maksud dari hidayah juga adalah karena Makkah menjadi kiblah lis shalah, yang menjadi kiblat untuk umat Islam khususnya melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini jadi makna huda, ada dua makna seperti ini. Bagaimana makna barokah juga ada makna secara hissi dan secara maknawi. Ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Tsumma qala ta'ala fihi ayatun bayyinat. Yani fi Bakkah, fi hadzal makan atau fi hadzal masjid al-haram ayatun bayinat. Ma mana ayat ya talibat? Ma mana ayat? Ya talibat? Ya talibat, ma mana ayat? Tanda-tanda ya, Ustaz. Nah, sahih. Alamat, ya. Tanda-tanda yang jelas. Artinya tanda-tanda kekuasaan Allah, kemuliaan atas Makkah ini, ya. Min hama hadhil ayat as-safa wal marwa wal zamzam wal hatim wal hajar aswad, ya, yakni masyair, ya, tempat-tempat yang menjadi syiar-syiar ibadah haji dan umroh. Nah, itu disebut dengan ayatun bayyinat di Makkah. Dan secara khusus Allah menyebutkan untuk menunjukkan kemuliaan, di antara ayatnya itu adalah maqamu Ibrahim. Wa huwa al-hajar alladzi qama alaihi Ibrahim alaihi salam hina irtafa'a bina al-Ka'bah wa kana fihi athara qadamaihi. Nah, jadi secara khusus di antara tanda kemuliaan dan kebesaran Mekah itu adalah ada sisa-sisa telapak kaki dari Ibrahim alaihi salam. Nah, ini biasanya kalian kalau misalnya ibadah umroh atau haji, ya, nanti silahkan dicari itu di sekitaran Ka'bah itu ada satu bangunan kecil, ya, di situ ada batu yang tercetak telapak kaki Nabi Ibrahim, ya. Makom itu maknanya makanul qiyam, ya, makanul qiyam. Jadi makom itu bukan maknanya makam, tempat kuburan, bukan gitu, ya, tapi maknanya adalah makanu lil qiyam, ya. Hina irtafa bina al-Ka'bah, ketika Ibrahim ini membangun untuk yang kedua kalinya Ka'bah, karena Ka'bah itu, ya, sebagai pusat dari Masjidil Haram ini sempat hancur pada masa Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir besar, ya, hingga akhirnya dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, nah, bersama dengan Nabi Ismail, ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Apa ayatnya? Dalam surat Al-Baqarah yang mengisahkan Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Qalibat. Wa id qala Ibrahimu. Lah. Salah ya, Ustaz. Wa id yarfa'u Ibrahim qa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim gitu ya. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ya. Baik, ini kisah tentang pembangunan Ka'bah yang kedua kalinya di masa Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail alaihi salam. Ya. Nah, ketika membangun Ka'bah itu yang berbolak-balik membawa batu Ismail, sedangkan Nabi Ibrahim berada pada posisinya sedang membangun Ka'bah. Nah, tempat berdirinya beliau itu disebut dengan Maqam Ibrahim yang sekarang ini sebagai mukjizat ya tetap diabadikan oleh Allah, maka sebab berdirinya itu ya. Dan bahkan bukan hanya diabadikan secara asar ya, bukan hanya diabadikan secara secara kayak semacam prasasti gitu ya, bisa kita lihat hari ini, tapi juga dilestarikan dengan kita disyariatkan ibadah salat di situ. Huwa maudhi qiyamihi lis-salati wal ibadah ya. Yuqal hadza maqamuhu ay al-maudhi ya alladhi dhahaba ba'dul mufassirin ya, maaf. Jadi dhahaba ba'dul mufassirin, sebagian ulama berpendapat ya tempat yang disebut Maqam Ibrahim ini bukan sekedar tempat beliau membangun Ka'bah, tapi juga maudhi qiyamihi lis-shalah. Tempat Nabi Ibrahim mengkhususkan untuk tempat salat ya di tempat tersebut. Hadza maqamu ay al-maudhi alladhi ikhtarahu lis-salati fihi wa hadza qaulu Mujahid. Nah, jadi ada dua tafsir tentang Maqam Ibrahim. Pertama adalah tempat dia membangun Ka'bah, irtafa'a bina al-Ka'bah, dan yang kedua ketika beliau mendirikan ibadah salat setelah Ka'bah terbangun ya. Qala al-Qurtubi wa qassara Mujahid maqam Ibrahim bil harami kullihi. Dan ada juga pendapat yang ketiga yang dimaksud Maqam Ibrahim adalah al-haram kullihi, yaitu seluruh wilayah Masjidil Haram. Ya, fadzahaba ila anna min ayati as-safa wal marwa wa rukn wal maqam. Maka masuklah di dalamnya tempat-tempat yang tadi disebutkan seperti Safa, Marwa, Rukun dan Maqam ini. Ya, fayakunul muradu bil maqam al-Masjidil Haram kullahu. Maka kemudian yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim inilah akhirnya dipahami sebagai al-Masjidil Haram keseluruhannya. Ya, jadi ada tiga tafsir tentang Maqam Ibrahim ya. Yang pertama adalah makan haitsu annahu qama inda irtifa'i bina'il Ka'bah ya, wa tafsirut tsani wal muradu bil maqam huna makanun wa mawdi'un lis-shalah ya ba'da irtifa' atau ba'da qiyam al-Ka'bah, wa at-tafsirut tsalis jami'ul haram yusamma maqam Ibrahim ya, kama qala Mujahid. Ini tafsir dari makna Maqam Ibrahim. Baik. Ana as'al ya talibat ya. Tadi saya katakan bahwa Maqam Ibrahim ini kan dilestarikan ya, diabadikan oleh Allah dengan tanda kaki Ibrahim yang masih bisa kita lihat hari ini, dan juga dilestarikan melalui syariat ibadah salat secara khusus di tempat tersebut. Ana asal ya taliban, mal muradu bis shalah inda maqam Ibrahim. Apa yang dimaksud dengan salat di tempat Maqam Ibrahim ini tadi? Ada yang tahu nggak jenis salatnya itu salat apa? Ya taliban, pernah dengar nggak? Jenis salat yang disyariatkan ketika di Maqam Ibrahim, ketika kita berada di Maqam Ibrahim. Salatnya namanya apa? Ya talibat. Atau soal lain yang ingin saya arahkan. Ada nggak tahiyat Masjidil Haram dalam bentuk salat? Kita kalau masjid ada tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Haram ada nggak tahiyat Masjidil Haram dalam bentuk ibadah salat? Ada yang tahu? Belum tahu? Tahu. Berarti belum pada berangkat haji umroh ini ya? Belum, doain Ustaz. Ya sama-sama doakan, saya juga belum pernah. Jadi yang dimaksud dengan tahiyat Masjidil Haram itu tawaf. Ya, bedanya dengan masjid-masjid yang lain, khusus di Masjidil Haram, tahiyatnya itu lewat ibadah tawaf. Ya, walaupun para ulama menegaskan boleh saja dalam bentuk sholat, tidak harus tawaf gitu ya. Tapi kalau di masjid selain Masjid Haram jelas hanya sholat 2 rakaat ya, nggak ada istilah tawaf gitu. Nah, setelah seorang muslim melakukan tawaf sebagai bagian dari tahiyat kepada Masjidil Haram, apapun aktivitasnya ya, apakah dalam rangka untuk umroh atau sekedar karena penduduk setempat kemudian dia mau ibadah sholat di dalamnya. Nah, itu disunnahkan setelah tawaf melakukan sholat 2 rakaat. Ya, dan posisinya disunnahkan ada di maqam atau di dekat maqam Ibrahim. Nah, nama sholatnya disebut dengan sholatus sunnati tawaf. Ya, nama sholatnya disebut sholat sunnah at-tawaf. Nah, jadi selain tawaf itu ada sholat sunnah tawaf. Nah, sholat sunnah tawaf itulah yang dimaksud dengan adanya anjuran untuk sholat
di maqam Ibrahim. Ini juga dikaitkan dengan ayat yang lain. Ya. Dalam ayat yang lain itu disebutkan, ada nggak ayat yang terkait dengan maqam Ibrahim itu sebagai musola? Maqam Ibrahim, mana ayatnya? Gimana ayatnya? Waja'alna, mana lupa ayatnya mana? Ada kata-kata dalam Al-Quran itu maqamu Ibrahim musalla, ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal qa'imina. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal Atifina. Akifina Terus ayatnya selanjutnya. warukai sujud. Ya, terus apa? Lanjut. Wa idja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu, itu maksud saya. Ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim Sholat. ini makanun lis-shalah. Ya, dimaksud dengan salat di sini adalah salatus sunnatul thawaf, ya. Ya, jadi wa ij'alna masabatan lin-nas wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, wal muradu bi musalla huna makan lis-shalah was salatu allati tuqamu fiha yakni as-salatu sunnati thawaf. Ya. Nah, ini jadi Allah memuliakan Ibrahim ya dengan tetap melestarikan paling tidak dua hal yang menjadi peninggalan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap menjadi syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa bijani bidzalika anna Allah taala ya akrama hadzal makan bi annahu makanu amnin. Ya faqala wa man dakhalahu kana amina. Ya wa man dakhala hadzal makan yakni Makkah kana amina ay amina ala nafsihi wa malihi. Dia dalam kondisi aman atas jiwa dan hartanya. Ya qala al-qadi Abu Ya'la lafzuhu lafzul khabar wa ma'nahu al-amru wa taqdiruhu wa man dakhalahu fa'aminu. Nah, kata Abu Ya'la, ayat ini bentuknya adalah khabar. Ya, khabar itu uslub khabari. Ya, khabar itu artinya yang man dakhalahu kana amina, barang siapa masukinya maka dia aman. Itu khabari gitu. Tapi maknanya itu adalah amar. Maknanya itu adalah amar. Maksudnya barang siapa masukinya berilah keamanan kepadanya, perintah. Gitu ya. Nah, maka ini nanti akan menjadi salah satu sebab khilafiyah di kalangan para ulama terkait dengan orang yang melakukan kejahatan tetapi dia melakukannya di Masjidil Haram atau di wilayah Haram Makki. Nah, ini kira-kira apakah diterapkan hukum hudud kepadanya ketika kejahatan itu terkait dengan hudud ya, atau dibiarkan sampai dia keluar Mekah baru diterapkan hukum hudud. Karena ada perintah untuk fa'aminuhu, yaitu memberikan keamanan untuk siapapun yang tinggal di Makkah al-Mukarramah ya. Waqad fassara ba'dul ulama al-amna bi anna al-murada minhu al-amnu min al-'adzabi fil akhirah. Nah, ada juga yang menafsirkan maksudnya wilayah ini adalah wilayah yang diberikan penjagaan ya atas azab sampai hari kiamat. Jadi tidak pernah diturunkan azab di wilayah tersebut. Waruya fi dzalika atharan wa la mani'a min iradatil umum al-amnu fid dunya wal amnu min azabillah. Kata Syekh Al-Asbuni, ya banyak riwayat terkait dengan masalah ini, tapi pada dasarnya riwayat-riwayat yang memaknai arti al-amnu ya kana aminan itu pada dasarnya adalah makna khusus tapi bisa mencakup seluruh makna yang bersifat umum. Apakah itu untuk keamanan dunia ataupun aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini ya, ikhwan. Tafsir para ulama terkait dengan makna amnun, terkait dengan makna keamanan yang ada di kota Mekah itu masuk dalam bab ikhtilaf tanawu'i. Ya, perbedaan yang sifatnya hanya cabang-cabang yang saling menafsirkan gitu ya. Artinya bukan penafsiran yang tadad ya, bukan penafsiran yang saling bertentangan. Tapi tanawu itu artinya penafsiran yang merujuk kepada satu hal tapi bisa dikembangkan menjadi banyak makna ya. Jadi itu tafsir tanawu'i yang bukan tadad ya. Baik, maka ini yang dimaksud oleh Syekh As-Sabuni lamani amin iradatil umum ya, tidak ada masalah kalau semuanya itu masuk dalam cakupan kana amina. Baik, wa akhiran ya tumma min karomat fi hadzal makan. Jadi antara kemuliaan dan tempat ini juga adalah syar'iyatul haji fi hadzal makan. Disyariatkannya ibadah haji di tempat ini. Ya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Nah, ini salah satu uslub min asalibil wujuh. Ya, kalau dalam ilmu usul fikih
Kalau ada kata-kata lillahi ala, ya, lillahi ala, au lahu ala, lahu ala. Nah, itu menunjukkan kepada makna wajib. Ya, jadi kalau misalnya dia mengatakan dari mana kok hukum ibadah haji itu wajib gitu ya, padahal tidak ditemukan ayat atau hadis misalnya al-hajju wajib misalnya. Nah, maka atau tidak ditemukan misalnya seperti ayat aqimus shalah dengan kata-kata haji dengan perintah hajjil bait ya, hajja yahujju haji. Nah, maka bisa kita jawab bahwa di antara uslubul wujub, di antara cara kita mengetahui ya suatu aturan yang hukumnya wajib adalah mendapatkan ungkapan walillahi ala. Walillahi ala. Jadi ini ungkapan walillahi ala yadullu ala apa? Yadullu alal mana ya talibat? Alal wujub ya. Jadi yadullu alal wujub walillahi ala ya. Hijjul baiti man istata ilaihi sabila, maka atas manusia wajib, maksudnya begitu ya. Kalau diterjemahkan kan dan untuk Allah atas manusia melaksanakan haji ke Al-Bait, Masjidil Haram. Tapi maksudnya adalah dan wajib atas manusia menjalankan ibadah haji. Ya, dengan syarat man istata'a ilaihi sabila. Kalau dia memang mampu untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Ya. Istita'atus sabil ila syai'i imkanul wusu' ilaihi. Makna istita'atus sabil, man istata'a ilaihi sabila, maknanya adalah imkanul wusu' ilaihi. Adanya kemungkinan dia bisa sampai ke wilayah tersebut ya. Waqad fussirat ya, al-istita'atu bimilkiz zadi war rahilah kama ja'a fil hadits sahih. Dan dalam suatu hadis sahih disebutkan, Nabi menyebutkan makna dari istita'ah adalah milkuz zadi war rahilah, memiliki bekal dan tunggangan ya, kendaraan untuk bisa mendatangi Masjidil Haram. Ya, kalau hari ini kita mungkin sekarang juga diperluas nih, istita'ah itu maknanya bisa antriannya sudah dapet gitu ya, kemudian jumlah uang yang kita keluarkan untuk biaya perjalanan dan perbekalan. Nah, itu maknanya adalah man istata'a ilaihi sabila ya. Baik, kemudian Allah menutup dengan kata-kata wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin ya, dan barang siapa kufur maka Allah ghani, maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari alam semesta ini. Artinya dari makhluknya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Artinya ibadah yang Allah perintahkan untuk ibadah haji kepada manusia, kalau manusia tidak mau melaksanakannya, ya Allah tidak berkurang kekuasaannya. Allah tidak berkurang kemuliaannya gitu. Karena ibadah itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, kafaro di sini ya talibat. Nah, saya tanya, kafaro di sini maknanya apa? Apakah kafaro yang keluar dari Islam atau kafaro yang tidak keluar dari Islam? Ya talibat. Kekufuran di sini maksudnya kekufuran yang keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam? Ada nggak? Saya tanya dulu ya. Ada nggak kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam? Perbuatan kufur yang tidak keluar dari Islam, ada nggak? Nggak ada. Hah? Ada nggak? Hah? Ada. Apa? Ada apa tidak ada? Perbuatan kufur atau istilah kufur dalam syariat yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada nggak? Ada. Apa contohnya? Riba mungkin, Ustaz. Hah? Riba? Besar-besar. Juga kalau riba mah Enggak. Maksud saya begini, di dalam Al-Quran dan hadis ada istilah kufur, dalam Al-Quran dan hadis ya, ada istilah kufur, tapi maksudnya tidak keluar dari Islam. Ada nggak? Bukan contohnya, bukan contoh amalannya, istilah kufurnya. Walaupun nanti contoh kufurnya terkait dengan amal tertentu. Ada yang pernah dengar nggak? Coba. Ayat ini kira-kira, ayat ini ya, yang saya baca ini nanti, ini kufurnya ini mengeluarkan nggak dari Islam? Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam ayat tentang masalah surah Ibrahim tentang masalah syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku maka akan ditambah, kalau kamu kufur maka azabku sangat pedih. Ini kufur yang keluar dari Islam nggak? Kalau ada orang dapat nikmat nih nggak bersyukur, kan kufur gitu ya, keluar nggak dari Islam? Enggak. Enggak. Berarti ada kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam ya.
Nah, inilah istilah kufur yang tidak keluar dari Islam ini namanya disebut dengan banyak nama, di antaranya adalah kufrun ni'mah. Ya, kufur nikmat ini tidak mengeluarkan dari Islam. Baik, ada lagi nggak contoh lain kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam? Kalian pernah dengar nggak hadis tentang ketika Rasul Mi'raj, ya, Rasul kemudian menginformasikan, aku mendapati di neraka itu kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Pernah dengar hadis ini? Pernah. Ya pernah dengar. Dan kalian amalkan nggak? Jadi ada hadis penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat lantas bertanya, atau ketika itu Nabi mengatakan karena mereka berbuat kufur, ya. Jadi Rasul mengatakan penduduk neraka itu kebanyakan wanita karena mereka berbuat kufur. Ya, berbuat kufur. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasul, apakah maksudnya kufur karena mereka murtad dari Islam ya Rasulullah? Ya, apakah karena mereka ini kebanyakan murtad dari kaum wanita? Akhirnya Nabi mengatakan tidak. Tapi yang dimaksud dengan kekufuran mereka adalah kufranul ashir. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah itu disebut dengan kufranul ashir. Nah, apa makna kufranul ashir ya Thalibat? Ini khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Durhaka sama suami ya Ustaz. Nah, tidak memenuhi hak-hak suami. Dan disebutkan oleh Nabi secara spesifik maksudnya apa? Yang dimaksud kufranul ashir itu adalah semua kebaikan suami itu yang diberikan suami kepada istri, nafkah, mahar, dan semua kebaikan yang diberikan oleh suami kepada istri, apakah hukumnya wajib ataupun sunnah, terlupakan dalam sekejap ketika suami melakukan satu kesalahan. Nah, itulah wanita. Paham? Paham nggak maksudnya? Paham, Ustaz? Paham sekali. Rasul itu menggambarkan wanita, ya, kalau suaminya melakukan banyak kebaikan dan tiba-tiba sekali saja dia melakukan kesalahan, sudah semua kebaikan itu terlupakan, yang kemudian hanya diingat satu kesalahan ini, ya. Dan bahkan satu kesalahan ini akan terus diingat dan akan menjadikan semacam ancaman, ya, kalau di suatu hari dia pingin satu tapi nggak dituruti, akhirnya diingat-ingat di kesalahan yang satu ini. Tapi kebaikan yang banyak malah dilupakan. Nah, itulah yang kata Nabi disebutkan dengan istilah kufranul ashir. Ya, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, dan wanita yang tadi masuk neraka itu maksudnya tidak masuk neraka secara kekal abadi di dalamnya gitu ya. Karena yang dimaksud adalah neraka dalam arti ya mereka akan dibersihkan terlebih dahulu. Kalau masih ada tauhid dalam dirinya, tetap mereka akan keluar dari api neraka. Nah, yang saya ingin tegaskan adalah kufranul ashir ini kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Jadi kufrunul ashir, kufrun ni'mah. Terus nanti ada istilah kufrun duna kufrin, ada istilah kufrun duna kufrin, ya, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, itu seperti misalnya kufurnya menurut mayoritas ulama orang yang meninggalkan sholat tapi tetap meyakini sholat hukumnya wajib misalnya. Nah, itu tidak sampai keluar dari Islam, ya, tapi dikategorikan kafir karena seperti perbuatan orang kafir yang tidak sholat. Nah, kembali kepada ayat ini. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Nah, kira-kira kufur yang dimaksud ayat ini kufur yang mana nih? Apakah kufur dalam arti keluar dari Islam atau kufur yang tadi kita contohkan beberapa jenis kekufuran? Ya, Pak Libat. Masuk dalam kekufuran yang mana? Hah? Ada yang tahu? Jadi kekufuran yang dimaksud dalam ayat ini mencakup dua hal. Ya, bisa jadi dia kufur nikmat, artinya kekufuran yang tidak sampai keluar dari Islam, karena tadi Allah sebutkan beberapa nikmat yang diberikan kepada Mekah dan penduduknya, dan Allah akhirnya mengatakan, adapun jika mereka tidak bersyukur, kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, ya Allah tidak butuh kepada mereka, ya, karena mereka lah yang hakikatnya butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bisa jadi bukan kufur nikmat, tapi kufur keluar dari Islam karena mengingkari syariat ibadah haji. Ya, dengan menganggap ibadah haji itu tidak ada misalnya, atau misalnya menganggap ibadah haji itu pindah tempat, ya, misalnya pindah tempat ke Kodian di India, atau yang kemarin baru ada isu di negeri kita ada yang ibadah hajinya ke wilayah mana tuh, Ciamis atau mana itu, wilayah Jawa Barat, gitu ya. Nah, itu yang membuat dia kufur, ya, kufur artinya keluar dari Islam karena mengingkari syariat haji ke Mekah al-Mukarramah. Nah, jadi kufur di sini bisa dua maksud, bisa kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, maksudnya kufur nikmat.
bisa kufur yang maksudnya adalah keluar dari Islam karena mengingkari syariat ibadah haji. Padahal itu adalah salah satu min arkanil Islam al-khamsah. Baik. Ada tafsir al-ijmali lil ayat. Sababun nuzul ya kama qultu sabiqan anna hadhihi al-ayah khassatan fi qawlihi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah fihi sababun nuzul ya. Jadi sababun nuzul terkait dengan ayat yang pertama itu kama dzakara al-Qurtubi fi tafsirih an-Mujahid ya, seperti disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ya, dari riwayat Mujahid, salah seorang mufassir dari kalangan tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Di mana Mujahid ini berkata, tafakharal muslimuna wal yahud. Ya, jadi pernah di masa Rasul itu terjadi semacam saling membanggakan ya antara umat Islam dengan orang Yahudi. Jadi saling berbangga dengan syariatnya. Faqalatil Yahud, maka orang-orang Yahudi kemudian berkata, Baitul Maqdis afdal wa a'zam minal Ka'bah. Ya, Baitul Maqdis yang di Palestina itu lebih afdal daripada Ka'bah. Li'annahu muhajarul anbiya'i wa fil ardil muqaddasah. Karena Baitul Maqdis ini kata orang Yahudi adalah tempat hijrahnya, muhajar ya, tempat hijrahnya para nabi dan berada di tempat yang suci. Nah, ini kata orang Yahudi. Tetapi kemudian umat Islam berpendapat, ya bal al-Ka'bah afdal, tapi yang menurut kami adalah lebih afdal adalah Ka'bah. Nah, situlah Allah menurunkan ayat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, bahwa tempat yang pertama dibangun untuk ibadah adalah Mekah, menunjukkan bahwa Mekah lebih utama daripada apa? Baitul Ibad. Mekah lebih utama daripada Baitul Maqdis. Ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan jarak pembangunannya itu sekitar 40 tahun. Yang menunjukkan ya tentu yang lebih awal kan biasanya sesuatu yang lebih mulia. Ya, sesuatu yang lebih awal dibangun itu lebih mulia daripada yang belakangan. Nah, ini intinya seakan Allah SWT ingin menegaskan kemuliaan umat Islam daripada orang Yahudi yang juga berargumentasi dengan kemuliaan Baitul Maqdis. Walaupun tentu bagi umat Islam ya kita juga memuliakan Baitul Maqdis gitu ya. Tapi yang jadi persoalan adalah orang Yahudi ini mengingkari Ka'bah gitu ya. Sama seperti kita wajib meyakini Nabi Musa sebagai rasul dan memuliakan Musa sebagai rasul, bahkan Rasul Ulul Azmi. Ya, tetapi tetap ya bagi keyakinan kita Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa. Nah, sebaliknya orang Yahudi ya walaupun meyakini Nabi Musa sebagai rasul tapi mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Nah, inilah analogi untuk kita bandingkan antara Makkah dan atau antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Kita wajib memuliakan Baitul Maqdis sebagai bagian dari situs umat Islam yang mulia, termasuk tanah yang mulia di antara 3 kemuliaan masjid yang lain. Tapi di sisi yang lain ada keyakinan bahwa Ka'bah lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Baik, ini sababun nuzul lil ayah khassah al-ayah al-ula. Wajhul irtibat bil ayat as-sabiqah. Ya, hubungan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kanatil ayat min awali surati Ali Imran ila huna fi taqrir dalail ad-dala ala nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma itsbatil wahdaniyah. Wa qataba adzalika mahajjatu ahli kitab. Ya wadah disyubahihim wa tafnidi mastahdatsuhu fi dinihim min bid'ah wa awa ma anzalallahu biha min sultan. Amma hadhil ayat min qawlihi ta'ala kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi faqad ja'a li daf'i syubhataini min syubahil yahud allati kanu yuthirunaha li ifsadi aqaidin nas. Nah, jadi gini, dari awal surah Al-Imran, hubungannya ya antara awal surah Al-Imran dengan ayat yang kita bahas ini. Dari awal surah Al-Imran, ayat itu menegaskan 3 hal ya, atau menegaskan 2 hal. Pertama adalah menegaskan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang diingkari oleh orang-orang Yahudi ya, atau orang-orang Bani Israel atau ahli kitab secara umum Yahudi dan Nasrani, dan juga tentunya dikaitkan dengan itsbatul wahdaniyah yang menetapkan keesaan Allah SWT. Dan yang kedua adalah ayat-ayat di awal surah Ali Imran menjelaskan tentang perdebatan umat Islam atau Rasulullah dengan orang-orang ahli kitab, dan juga bagaimana Al-Quran membongkar bid'ah dan ajaran-ajaran mereka yang sudah menyimpang gitu kan. Nah, akhirnya pada ayat yang Ali Imran 93 dan juga ayat Ali Imran yang kita baca tadi, dari kullu ta'ami kana halal li bani Israil ya sampai ayat in awwala baiti wudi'a lin-nas, ini
sebagai bantahan atas dua syubhat. Ya, atas dua syubhat itu kan artinya atas dua dua klaim yang yang mereka inginkan untuk merusak akidah umat Islam. Ya, liifsadi aqaidin nas. Ya. Nah, syubhat yang pertama adalah innahum qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam innaka tad'i annaka ala millati Ibrahim fa kaifa ta'kulu luhumal ibil albaniha ma'anna dzalika kana haraman fi din Ibrahim. Jadi syubhat yang pertama yang disampaikan oleh orang Yahudi bahwa Rasulullah itu kata mereka kan mengklaim sebagai penganut dan pelanjut ajaran Ibrahim. Tapi kok ada perbedaan antara ajaran Muhammad dengan Ibrahim kalau memang itu dianggap sebagai kelanjutan? Apa itu perbedaannya? Nah, kata orang-orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu haram untuk makan daging unta dan susunya. Tapi malah di dalam ajaran Muhammad itu boleh. Ya faqad istahlalta maka muharraman alaihi. Ya, padahal itu bagi kalian adalah halal dan sedangkan di ajaran Nabi Ibrahim adalah haram. Ya, falasta bimusaddiqin lahu wala bimuwafiqin lahu fid din. Maka ini menunjukkan tidak ada kesamaan antara ajaran wahai Muhammad dengan ajaran Ibrahim. Walaysa laka an taqul innaka aulan nasi bihi. Maka tidaklah pantas kata orang Yahudi ya, engkau mengklaim wahai Muhammad sebagai manusia yang lebih pantas untuk mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Maka kemudian syubhat pertama ini dibantah oleh Allah dengan menurunkan ayat ya kullu ta'am kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurah. Jadi kata Allah SWT dalam surah Al-Imran 93 membantah syubhatnya orang Yahudi ya bahwa ya dahulu itu semua makanan halal pada dasarnya termasuk syariat Nabi Ibrahim, daging bukan daging babi ya, daging unta, daging sapi ya, itu halal ya. Tetapi kemudian Bani Israel melakukan bid'ah gitu. Melakukan bid'ah dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi tidak tepat ketika mereka mengklaim daging unta itu awalnya haram kemudian dihalalkan oleh Muhammad. Yang benar adalah awalnya halal ya di masa syariat Nabi Ibrahim itu halal. Di masa Bani Israel kemudian mereka haramkan sebagai satu bid'ah gitu kan. Jadi mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Nabi Muhammad kemudian tetap menghalalkan hal tersebut. Makanya Nabi kemudian mengaku sebagai orang atau ajaran yang lebih pantas untuk mewarisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dibantahlah langsung oleh Allah syubhat tersebut. Artinya orang Bani Israel itu berdusta dalam hal ini ya. Mereka berdusta yang mengklaim bahwa Ibrahim telah mengharamkan daging unta. Padahal mereka lah yang mengharamkannya dan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ini syubhat yang pertama. Nah, syubhat yang kedua adalah yang tadi kita sudah bahas, yaitu ketika di masa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, ya berubahlah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Ya, setelah sekitar 16 bulan Nabi SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, ya dalam surah Al-Baqarah ya disebutkan fa innama tuwallu atau ayat sayaqulu sufaha minan nasi dan seterusnya yang terkait dengan masalah tahwil al-qiblah ya. Nah, maka kemudian orang-orang Yahudi akhirnya berargumentasi ya. Faqata'ana al-yahudu fi nubuwati Muhammadin wa takhadhu min hadha tahwil dzari'atan inkari risalati alaihi salatu wasalam wa tashkikin nasi fil Islam wa qalu inna baital maqdis afdal minal Ka'bah. Nah, ketika Nabi SAW diperintahkan untuk merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, maka ini menjadi menjadi hujah atau menjadi senjata bagi orang Yahudi untuk mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW ya. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa Baitul Maqdis lebih afdal daripada Ka'bah. Nah, saat itulah Allah kemudian bantah ya dengan menurunkan ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ya, jadi wa haqqu bil istiqbal fa huwa qad wada'a qiblaha wa huwa ardul mahsyar wa jami'il anbiya min dzurriyyati Ishaq kan yu'azzimunahu. Ini kata orang Yahudi ya. Wa yusalluna ilaihi, ketika orang Yahudi mengatakan sesungguhnya Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya para nabi ya, tempat di mana nabi-nabi hijrah ke sana ya. Kalau kunta ya Muhammad ala makanu alaihi la azamta ma azamu. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad adalah mengikuti mewarisi ajaran nabi-nabi sebelummu ya, maka engkau mestinya memuliakan Baitul Maqdis gitu. Maka Allah kemudian membantah dengan menyatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nas ya, dengan catatan bahwa Baitul Maqdis tentu tetap kita muliakan, tapi lebih mulia adalah Ka'bah. Nah, maka ini syubhat-syubhat ya yang sudah dilontarkan oleh orang-orang
Bani Israel ya, atau orang-orang ahli kitab khususnya dari kalangan Yahudi yang kemudian langsung dibantah oleh Allah dengan menurunkan ayat-ayat dalam surat Ali Imran. Makanya ya akhwat, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini cukup penting untuk kita mengetahuinya ya. Di samping ada kemuliaan dengan disebut sebagai surat Zahrawain ya. Tapi ini penting karena di dalamnya banyak kisah-kisah tentang Bani Israel yang kemudian Allah bantah ya syubhat-syubhat mereka. Nah, jadi seakan dua surat ini adalah, kalau kata Syekh Abdul Khalid ya, dua surat ini merupakan tafsir dari ayat dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Jadi surah Al-Fatihah di ayat yang ketujuh itu tafsirnya kata beliau ada dalam surah Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya, tafsir atas perbuatan orang Yahudi dan Nasrani secara umum dan bagaimana syubhat mereka yang dilontarkan untuk merusak atau mengganggu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini hubungan antara ayat yang kita baca dengan ayat-ayat sebelumnya. Wal'an akhiran sana'khudhu ba'd al-ahkam asy-syar'iyyah allati istanbathaha Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni min khilal hadhihi al-ayah. Seperti biasa, sebagai penutup kita akan baca hukum-hukum syariat yang dibahas oleh Syekh As-Sabuni ya dalam kitabnya Rawa'iul Bayan. Baik, tafadhal ya talibat, iqra al-hukm al-awwal, al-hukm asy-syar'i al-awwal. Al-hukmul awal, hukmul jani fil haram. Baik. Al-hukmul awal, hukmul jani fil haram. Ma manal jani ya talibat? Ma manal jani? Ma makna al-jani? Apa arti jani? Entau? Al-jani huwa alladhi fa'ala jinayatan. Al-jani alladhi fa'ala jinayatan, yakni alladhi fa'ala jarimatan, yang melakukan kejahatan. Itu disebut dengan al-jani. Ya, jani itu dari kata atau melakukan jinayah ya. Nah, ini apa hukum melakukan kejahatan di al-haram? Ittafaqal fuqaha ala anna man jana fil haram fa innahu yuqtassu minhu. Ya. Atau begini, secara khusus yang dimaksud dengan jani itu adalah yang melakukan jinayatul jinayat ala nafsi ya, melakukan kejahatan atas jiwa. Nah, ini kalau kalian belajar nggak fikih jinayah ya talibat? Kayaknya nggak ada ya mata kuliah fikih jinayah. Belum, nggak ada Ustaz kayaknya. Belum ada. Memang nggak ada. Kayaknya belum masuk buat situ. Nah, muqarrar fikihnya kalau di kampus Al-Hikmah itu kan cuma ibadah, munakahah sama muamalah kan? Ya. Iya, na'am. Nah, nggak ada jinayah ya. Jadi jinayah itu bisa kita sebut fikih pidana, ya, fikih pidana. Di mana fikih pidana al-ahkamul jinaiyah atau fikih pidana Islam itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Pertama adalah al-jinayat, yang kedua al-hudud, yang ketiga at-ta'zirat. Ya, al-jinayat, al-hudud, at-ta'zirat. Nah, kalau hudud dan takzir, hudud itu terkait dengan hukum-hukum yang haram tapi ada hukum fisik di dunia, seperti zina, seperti minum khamr, qazaf, ya, hirabah. Nah, itu dia hudud. Kalau takzir adalah hukum-hukum yang diterapkan oleh hakim tapi tidak ada ketentuannya secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, misalnya hukum denda ketika ada orang melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu takzir, ya. Hukum denda ketika di masa pandemik ini tidak pakai masker, atau hukum disuruh push up misalnya. Nah, itu dia takzir namanya ya. Nah, yang pertama tadi hukum jinayat, ini adalah jinayat atau perbuatan kejahatan yang dilakukan atas jiwa manusia, ya. Artinya mencederai atau menganiaya orang lain, ya, tentu dengan bentuk pencederaan yang zalim, ya. Nah, itu disebut dengan jinayah. Nah, jinayah ini kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-jinayatu 'ala nafsi, yang kedua al-jinayatu 'ala madunan nafsi, dan yang ketiga al-jinayatu 'ala nafsi dunan nafsi. Ya, kejahatan atas jiwa manusia maksudnya adalah pembunuhan. Yang kedua adalah penganiayaan fisik, tidak sampai pembunuhan, ya, misalnya nyongkel mata, motong tangan, ya, atau memukul kepala hingga hilang
fungsi pendengaran. Nah, itu jinayah ala madunan nafsi. Dan yang ketiga, jinayah ala nafsi, kejahatan atas jiwa dengan membunuh seorang manusia, tetapi manusia ini madunan nafsi, belum sempurna, yaitu dengan kejahatan atas pembunuhan janin. Ya. Nah, ketiga hal ini namanya disebut dengan jinayat. Orangnya disebut dengan apa? Pelakunya disebut apa? Ya, Pak Dewan? Al-Jani. Al-Jani. Ya, Al-Jani. Yang Nah, kedua, hukum jinayah itu apa? Kalau di dalam Islam ya, kalau dalam Islam, orang membunuh hukumnya apa? Ya, Pak Dewan? Hukumnya apa? balas. Nggak boleh. Bunuh apa sih? Iya, membunuh nggak boleh. Iya, Membunuh nggak Nggak boleh. boleh. Maksudnya hukumannya gitu, bukan hukum dalam arti haram wajib, bukan. mati. Hukum Apa ya? Kisos. hukum kisos, ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan begini, hukum asalnya kan orang membunuh di kisos. Nah, sekarang pertanyaan begini, bagaimana kalau misalnya dia membunuhnya di tanah haram? Ya, membunuh manusia lain itu dengan cara zalim di tanah haram. Ya, padahal Al-Quran mengatakan wa man dakhalahu kana aminah. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini ada ayat terkait dengan ayat aman tadi gitu ya. Nah, dalam hal ini ada dua kasus nih, ada dua kasus ya. Pertama, ittafaqal fuqaha ala anna man jana fil haram fa innahu yuqtassu minhu sawa'an kanat al-jinayatu fin nafsi amma fi madunaha kal asra. Ya. Jadi semua ulama sepakat nih kalau kejahatan atas jiwa ini atau kejahatan atas penganiayaan anggota tubuh abdi madunaha kal asra itu kalau dilakukan di dalam Masjidil Haram tetap yuqtas, tetap dihukum kisos. Ya. Kisos. Jadi kalau pelakunya itu melakukan di tanah haram tetap dihukum kisos oleh pemerintah setempat tentunya. Wa allalu dzalika bi anal jani intahaka hurmatal haram falam ya'ud ya'simuhul haram minal kisos. Karena pelaku kejahatan ini tadi ya pada dasarnya dia telah melecehkan kemuliaan al-haram. Ya, maka tidak ada kemudian ketentuan al-haram untuk menjaga keamanannya. Tidak berlaku ayat wa man dakhalahu kana aminah. Ya, maka dilakukanlah hukum kisos atas orang tersebut. Ya li'annahu huwa alladhi ahdatsa fihi fayuqtassu minhu. Ya. Kama stadallu biqauli ta'ala wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Nah, ini juga didasarkan kepada ayat Al-Qur'an sebagai pengkhususan dari makna wa man dakhalahu kana aminah ya. Dan janganlah kalian memerangi mereka. Ini Rasulullah diperintahkan untuk tidak memerangi orang-orang kafir musyrik ya. Janganlah memerangi mereka saat berada di Masjidil Haram sampai mereka lah yang mendahului untuk memerangi kalian. Artinya, kalau ini pada masa awal sebelum diharamkannya Mekah untuk orang kafir ya, ketika mereka masih tinggal di situ, Rasul dilarang untuk memulai peperangan dengan mereka atau memulai peperangan saat Nabi berada di fase belum menguasai Mekah saat itu. Kecuali kalau mereka memulai peperangan. Nah, maknanya kalau ada orang melakukan kejahatan di Masjidil Haram ya sudah dihukum kisos, tidak berlaku ayat wa man dakhalahu kana aminah ya. Nah, ini kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua yang menjadi perselisihan para ulama adalah waqtalafu fi man jana fi ghairil haram tsumma laja'a ilal haram. Nah, yang menjadi perbedaan ulama itu adalah kalau kejahatan itu dilakukan di luar Masjidil Haram. Misalnya ada orang membunuh di Indonesia, membunuh di di Timur Tengah tapi bukan di Mekah misalnya, membunuh di Riyadh atau di di Jeddah gitu kan. Nah, lantas setelah dia melakukan kejahatan itu, dia kemudian pergi ke Masjidil Haram, ya. Wa man dakhalahu kana aminah. Nah, ini berlaku nggak ayat ini tadi? Dia membunuh di luar Mekah, tapi kemudian masuk ke dalam kota Mekah. Hal yuqtassu ya minhu fil haram. Apakah bisa diberlakukan hukum kisos atas kejahatannya di tanah haram ini? Nah, maka dalam hal ini ada dua mazhab, ya, ada dua mazhab. Al-mazhabul awal, al-Hanafiyah wal Hanabila, mazhab yang pertama dan mazhab yang keempat dalam urutan 4 mazhab. Yang mereka berpendapat anna man ittarafa dzamban wastaujaba bihi haddan tsumma laja ilal haram asamahu. Nah, jadi pendapat yang pertama ini mengatakan tidak bisa diberlakukan hukum kisos atas orang yang melakukan kejahatan lalu di luar Mekah lalu dia masuk ke dalam Mekah, tidak berlaku hukum kisos. Ya, artinya nanti diberlakukan hukum kisos itu kalau dia sudah keluar dari Mekah, ya. Tetapi apa yang dilakukan? Walakin la yujalas wala yubaya. Tapi biarkan saja, diboikot gitu ya. Diboikot sampai dia merasa
tidak nyaman dan akhirnya keluar kota Mekah, dan di situlah baru dihukum kisos. Jadi nggak bisa diberlakukan kisos kalau dia melakukan kejahatannya di luar, ya. Nah, jadi dibiarkan, diboikot, tidak diajak duduk bareng, tidak saling berjual beli dengannya, bahkan tidak diajak berbicara, ya. Hatta yakhruju minal haram fa yuqassu minhu. Sampai dia keluar dari Masjidil Haram hingga kemudian bisa diberlakukan hukum kisos, ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ayat wa man dakhalahu kana aminah. Jadi ayat ini berlaku nih bagi mazhab Hanafi dan Hambali, ya. Fa aujaballahu subhanahu al-aman liman dakhalahu. Wa kama qala ta'ala awalam yarau anna ja'alna haraman amina wal ayat ala taqdirihi khabarun yuqsadu bil amr wa yakul ma'na man dakhalahu fa aminuhu. Barang siapa yang memasukinya, kejahatannya dilakukan di luar Mekah, lalu dia memasuki Mekah, maka berikan keamanan kepadanya, tapi dengan cara diboikot sampai dia merasa sempit, ya, dan akhirnya keluar, dan disitulah baru dihukum kisos. Ini mazhab yang pertama, yaitu Hanafiyah dan Hanabilah. Al-madhhab ats-tsani al-malikiyah wa syafi'iyah. Ya, al-madhhab ats-tsani wal madhhab ats-tsalits. Ya, dari sisi tertib zamani, ya, dari sisi tertib zamani untuk 4 mazhab. Fa innahu yuqassu minhu. Nah, untuk pendapat yang kedua ini mengatakan tetap dihukum kisos, ya. Sawa'un akanatil jinayah fi nafsi aw ghairiha. Ya, apapun bentuk jinayatnya. Wastadallu bima ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatli ba'dil musyrikin fil haram. Nah, ini mereka dasarkan kepada perintah Rasul untuk membunuh beberapa orang musyrik ketika mereka berada di Masjidil Haram karena kejahatan yang sangat besar. Dan Nabi memvonis dihukum mati. Wa qala an Ibnu Khattal, ya, di mana Nabi bersabda tentang Ibnu Khattal, "Iqtuluhu walau ra'aitumuhu muta'alliqan bi astaril Ka'bah." Ya, bunuh, hukum matilah dia meskipun dia sampai bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, bergelantungannya di kain Ka'bah. Artinya seakan dia mencari keamanan, tetap Nabi perintahkan untuk menghukum mati. Ya. Wa warada innal haram la yusiru asiyan wala faran, ya, bi firbah wala faran bidam. Jadi Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Masjidil Haram itu tidaklah dimaksudkan untuk menjaga, mengamankan orang-orang bermaksiat, ya, atau orang yang melarikan diri dari khirbah dan dam, itu dari kejahatan darah, gitu. Maknanya begini, ya talibat. Wa man dakhalahu kana amina itu hanya berlaku untuk orang yang memasukinya dalam kondisi baik-baik. Kita tidak boleh kemudian mengganggunya. Ya, tapi kalau dia adalah pelaku kejahatan, ya, maka ya dalam mazhab yang kedua ini tetaplah diberlakukan hukum kepada orang yang melakukan kejahatan itu meskipun dilakukan di dalam Masjidil Haram, ya. Wa ajabu ala qaulihi ta'ala wa man dakhalahu kana amina, dan para ulama Maliki dan Syafi'i menjawab nih argumentasi mazhab Hanafi dan Hambali dengan ayat wa man dakhalahu kana amina. Qalu hadza kana fil jahiliyah. Law ana insana irtakaba kullu jariratin thumma laja ila al-haram lam yata'arrad lahu hatta yakhruju minal haram. Wa hadza min minanillahi azza wa jalla ala ahli tilkal bilad. Faqad ja'ala lahumul haram markazu amn wa istiqrar. Amma al-Islam falam yazidhu illa shiddatan. Faman laja ilaihi janiyan uqima alaihi al-had kama la kaifa la wal Islamu dinu quwwati wal hazm. Jadi ini kata ulama Maliki dan Syafi'i, wa man dakhala kana amina, itu ada ayat yang secara khusus berlaku untuk masa jahiliyah saja. Ya, artinya tidak berlaku untuk masa Islam. Intinya kalau ada orang melakukan kejahatan ya tetap sama saja dimanapun tetap dihukum kisos. Ya. Nah sekarang pertanyaannya mana pendapat yang rajih? Kata Syekh As-Sabuni at-tarjih. Ya, Syekh As-Sabuni merajihkan pendapat yang mana ya talibat? Al-madhhabul awal atau al-madhhabut tsani? Ya talibat. Aina rajih al-madhhabain inda Syekh As-Sabuni? Ar-Ra'isani. Antum taqra'na? Ar-ra'y ats-tsani, ya, al-madhhab ats-tsani. Ya, qala Syasabuni wa la'alla ar-ra'y ats-tsani huwa al-awjah wal arjah, ya. Jadi bisa jadi pendapat yang kedua kata beliau itu lebih afdal atau lebih rajih, yaitu pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Limadza? Li'annana law aqadna bil ra'y al-awwal ala ma fihi min wijahah. Karena begini, kalau kita mengambil pendapat yang pertama, ya meskipun pendapat yang pertama juga punya dasar yang kuat, la asbahal haram markazal ijtima'il junati wal majrub wal mujrimin. Ya kalau misalnya kita ambil pendapat yang pertama, ini malah berakibat buruk yang lebih besar lagi, karena nanti Mekah akan menjadi tempat pelarian orang-orang yang melakukan kejahatan karena dianggap di situ bisa dapat keamanan, gitu ya.
maka akan menyebabkan lahtalal aman, maka ya unsur keamanannya bisa hilang karena di situ dipenuhi oleh penjahat, ya. Li'annal qatil yaqtul tsumma yafir min watani wa ya'til haram li'annahu ya'lam annahu yahmi wa bidzalika tantashirul jara'im wa taqtul mafasid wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau misalnya diumumkan nih Masjidil Haram aman untuk siapapun yang melakukan kejahatan, ya maka itu akan menjadi tempat pelarian orang yang melakukan kejahatan, malah akhirnya menyebabkan keamanan yang menjadi salah satu mukjizat atau salah satu kemuliaan Masjidil Haram ini akan hilang, ya karena didatangi oleh orang-orang yang berbuat kejahatan tadi. Nah, maka pendapat yang kedua dianggap lebih rajih, ya. Artinya mau dimanapun, mau di Masjidil Haram ataupun di luar Masjidil Haram, pelaku kejahatan tetap bisa diberlakukan hukum qisas, ya. Kejahatan pembunuhan maksudnya bisa diberlakukan hukum qisas. Baik. Ini al-mas'alah atau al-hukm al-awwal. Thumma al-hukm ats-tsani, iqra'na ya thalibat. Hukum asani Iqra'na. hukum hajil al-faqir al-abdi. Hukmu hajjil faqir wal abdi. Nah, ini yang jadi masalah tuh begini. Ya, yang jadi masalah tuh begini. Kalau ada anak kecil belum balik misalnya. Ada anak kecil belum balik, umur 6 tahun. Sudah diajak orang tuanya berangkat haji. Nah, kira-kira ketika si anak nanti sudah berumur balik, masih wajib nggak berangkat haji? Padahal sudah haji sebelum balik. Masih. Menurut kalian masih wajib nggak? Atau sudah gugur kewajibannya? Kan haji itu kan kewajibannya sekali seumur hidup, ya. Sekali seumur hidup. Beda dengan sholat, ya. Setiap waktunya masuk, sholatnya wajib gitu. Haji sekali seumur hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah haji sebelum balik, ya, kira-kira wajib nggak haji setelah balik? Masih. Wajib Ustaz. Kan sekali kewajibannya seumur hidup. Sudah gugur belum kewajibannya? Karena syaratnya Belum balik. juga kan balik. Nah, sekarang pertanyaan begini. Kalau anak belum balik ibadah, sah nggak ibadahnya? Kalau ibu apa? Anak yang belum Kalau dia balik, belum ngerti apa-apa, sah nggak ibadahnya? Hah? Aja. Saya tanya lagi nih, saya tanya lebih spesifik. dapat pahala mungkin. Saya tanya lebih spesifik. Balik itu syarat wajib atau syarat sah? Syarat Balik itu syarat Wajib. wajib atau syarat sah? Syarat sah syarat Ustaz. wajib Wajib. syarat Apa syarat sah dan syarat wajib? Syarat dua-duanya dah. Syarat sah. Ayo, syarat sah sholat. kita uji. Kalau anak belum balik sholat, wajib nggak dia sholat? Anak belum balik wajib Nggak nggak sholat? wajib. Nggak wajib. Nggak Berarti Nggak. kan, berarti jelas ya, balik itu syarat wajib. Karena Ya. sebelum balik tidak wajib. Berarti dia syarat wajib, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah juga termasuk syarat sah ketika ada anak yang belum balik, dia sholat dan sholatnya benar, aturannya benar dari takbir sampai salam dan sholatnya benar. Kalau hajinya dari sejak ihram sampai tahallul benar, nggak salah gitu. Nah, sekarang pertanyaan, sah nggak ibadahnya? Ibadah sholatnya sah nggak? Nah, ada anak sholat belum balik, tapi sholatnya benar, sah nggak? Enggak. Kalau tidak, Gimana tadi pertanyaannya? kalau tidak sah, kenapa Nah, aja sih, disahkan muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin. Ajarkanlah sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, anak umur 7 tahun belum balik, tapi kenapa dari perintahkan sholat? Berarti sah nggak sholat? Ya sah. Sah. Berarti balik syarat sah atau bukan? Sah. Syarat Balik itu Syarat sah sah atau dan bukan? syarat wajib Ustaz. Ya. Syarat wajib. Nah, saya tegaskan nih, jawabannya adalah balik itu syarat wajib, tapi bukan syarat sah. nah itu. Ya. Yang contoh syarat wajib sekaligus syarat sah nih. Contoh syarat wajib sekaligus syarat sah. Misalnya adalah misalnya syarat wajib sekaligus syarat sah itu haid. Haid bagi wanita itu syarat wajib sekaligus syarat
Syarat sah. Wanita yang haid wajib sholat nggak? Enggak. Tidak. Enggak. Berarti dia syarat wajib. Syarat wajib. Ketika seorang wanita sholat lantas keluar darah haid, sah nggak sholatnya? Ah, Hah? maksudnya nggak tahu. Ketika lagi sholat nih, ketika lagi sholat dapat 1 rakaat, ketika lagi sholat dapat 1 rakaat, tiba-tiba terasa darah haid keluar, sah nggak sholatnya? Sah. Kan nggak tahu. Iya, Kan masih sah. Kan dia nggak tahu sah. Terasa berarti tahu loh. Biasanya sih Dia nggak masih tahu. sah dia. Mungkin Tapi sah. dicek. Dilanjutkan nggak rakaat kedua, ketiga, keempat? Dilanjutkan nggak? Ya tidak. Enggak. Tidak lah. Lanjut. Nah, karena nggak sah kan? Enggak. Nggak sah, berarti suci dari haid termasuk syarat Syarat sah. Jadi haid itu syarat wajib sekaligus syarat Syah. sah. Syah lagi sah. Jadi balik sah atau wajib sah? Nah, kenapa? Yang balik tadi wajib atau sah? Soalnya tadi balik macet. itu syarat wajib, tapi bukan syarat sah. Ya, maka anak kecil yang dia sholat, kalau kasusnya sholat, walaupun dia belum balik, tapi dia sudah benar sholatnya karena mumayyiz, itu sah sholatnya. Bahkan boleh jadi imam. Bahkan Ya. boleh jadi imam. Ya, makanya kalau kalian misalnya sholat berjamaah dengan anak yang udah punya anak gitu ya, anaknya sudah umur mumayyiz tapi belum balik, sholatnya udah benar, itu boleh bermakmum di belakang anaknya yang laki-laki, sah sholatnya, ya jamaahnya sah. Karena itu bukan syarat wajib, bukan syarat sah, tapi itu syarat Wajib. Ini kalau kita bicara sholat. Nah, ini kalau kita bicara sholat. Nah, sekarang yang jadi persoalan, bagaimana kalau kita bicara haji? Nah, ini yang jadi persoalan. Apakah disamakan dengan masalah sholat? Kalau masalah sholat, semua ulama sepakat. Kalau masalah sholat, semua ulama sepakat bahwa orang yang dalam kondisi atau anak yang belum balik, sholatnya tetap sah. Ya, walaupun itu belum wajib. Karena terhitung sholatnya nanti jatuhnya sholat sunnah. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana dengan haji? Ya, kita baca. Al-faqiru la yajibu alaihil hajj. Di adamil istita'ah walakinnahu idza addal hajja saqata anhul fardu bil ijma'. Orang fakir pada dasarnya dia tidak wajib ibadah haji. Tapi kalau dia bisa berangkat haji karena misalnya didanai, maka semua ulama sepakat hajinya sah. Ya. Wa amal abad fa innahu idza hajja hal tasqutu anhul fardhu. Tapi kalau untuk seorang hamba sahaya, kalau dia berangkat haji, tadi belum anak kecil belum ya? Nanti mungkin di kasus berikutnya ya. Adapun untuk hamba sahaya, kalau dia berangkat haji, apakah ini membuat hajinya menjadi gugur kalau dia sudah merdeka gitu ya? Nah, kalau Abu Hanifah yaqau hajjatan naflan wa yajibu alaihi an yahujja mata utiqa. Jadi seorang hamba ini kalau dia masih berstatus hamba, ya, hajinya itu ketika berangkat haji saat statusnya sebagai hamba, jatuhnya adalah haji sunnah. Maka kalau dia nanti dibebaskan, ini kalau seorang hamba saya ya, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji dalam kondisi merdeka. Nah, jawabannya kata Imam Abu Hanifah li'annahu, nah ini yang tadi kita sudah jelaskan, yushbihut tifl dunal bulu, ya. Kata Imam Abu Hanifah karena orang hamba saya ini mirip anak kecil yang belum balik. Fa innahu idza hajja tsumma balagha sinnu rushd yajibu alaihi hajjatul fardhu. Karena dalam mazhab Hanafi, anak kecil itu kalau dia berangkat haji padahal belum berumur balik, ya, maka hajinya terhitung haji sunnah. Tapi kalau dia kemudian sudah mencapai sinnu rushd, sudah mencapai umur balik, maka dia wajib lagi melaksanakan ibadah haji yang fardhu atau yang wajib. Kadzalikal abdu idza hajja tsumma utiqa yajibu alaihi hajjatul fardhu. Jadi intinya kalau dalam mazhab Abu Hanifah, anak kecil ataupun hamba sahaya, ya kalau hamba saya belum dibebaskan, kalau anak kecil belum balik, maka jika mereka berangkat haji hitungannya sunnah. Dan ketika sudah dibebaskan atau sudah balik, baru kemudian tetap wajib melaksanakan ibadah haji yang hukumnya wajib kalau mampu. Ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i, yujzihi al-hajju qiyasan 'alal faqir. Ya, maka kalau dalam mazhab Syafi'i sah haji hamba sahaya tadi dan sah haji anak kecil tadi, ya yang belum balik. Qiyas kepada fakir yang tadi disepakati sudah sah hajinya. Wastadalla bi anna jumu'ata la tajibu alaihi fa idza shalaha saqata anhu dhuhra. Jadi kemudian ulama Syafi'i berargumentasi bahwa hamba saya itu pada dasarnya tidak wajib sholat Jumat. Ya, tapi kalau kemudian dia sholat Jumat, gugurlah kewajiban sholat zuhurnya.
Ya fakadzalikal hajj idza addahu tasqutu anhu hajjatul fardhah. Maka begitu juga dengan haji, kalau dia bisa melakukannya gugurlah kewajiban haji walaupun nanti dimerdekakan di kemudian hari. Nah, jadi intinya kalau dalam mazhab Syafi'i, hamba sahaya dan anak kecil yang statusnya belum mukallaf karena statusnya sebagai hamba atau sebagai anak yang belum balik itu terhitung ibadah hajinya adalah sah ya. Tapi kalau untuk anak kecil ini saya perlu tahqiq ya. Untuk anak kecil ini perlu ditahqiq di dalam mazhab Syafi'i. Karena yang kita fokuskan di sini adalah untuk seorang hamba sahaya ya. Kalau untuk anak kecil apakah juga sah ya? Apakah juga sah ketika dia, artinya gini, ibadah hajinya sah, tapi apakah masih fardu, masih wajib ketika nanti belum berbalik gitu ya? Atau dia hitungannya sama seperti mazhab Hanafi yang dihitung sebagai amalan yang sunnah saja, dan nanti kalau sudah umur balik lalu mampu berangkat haji tetap wajib melaksanakan haji wajibnya ya. Karena kalau untuk masalah anak kecil, jika kita bicara sholat, kalau kita bicara sholat, semua ulama sepakat sholat anak kecil yang belum balik itu sah, tapi jatuhnya adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib ya. Nah kalau misalnya haji juga seperti itu, berarti ya kalau nanti sudah balik tetap dia harus melaksanakan haji wajibnya, sedangkan haji sunnahnya ya tetap dapat pahala ketika dilakukan sebelum berumur balik. Tapi kalau untuk hamba sahaya maka ada khilaf yang jelas ya. Sedangkan kalau untuk anak kecil, nah ini yang perlu kita tahqiq lagi, apakah mazhab Syafi'i juga mengatakan sah dan tidak wajib melakukannya saat nanti dewasa. Sepertinya sih tidak ya. Sepertinya tetap anak kecil wajib melaksanakan ibadah haji wajibnya kalau dikiaskan kepada sholat ya, ketika nanti dia dewasa. Baik. Udah zuhur ya? Udah Ustaz. Ini kalian baca saja ya. Al-hukmus tsalits dan hukmur rabi', atau saya sampaikan saja secara singkat ya. Hukum yang ketiga adalah al-muhrim binisbati lil mar'ah syartul liwujubil haji. Ya, apakah yang namanya al-mahram ya, bukan muhrim, al-mahram, apakah keberadaan mahram bagi seorang wanita juga syarat wajib haji? Artinya begini, kalau ada seorang wanita sudah mampu memiliki bekal dan kendaraan untuk berangkat haji, tapi dia nggak punya mahram, apakah itu juga menyebabkan dia belum wajib ketika tidak punya mahram? Karena mahram dianggap sebagai syarat wajib. Maka dalam mazhab Hanafi, yang menurut mazhab mereka, mahram itu adalah secara khusus sebagai syarat yang harus ada bagi seorang wanita. Artinya kalau untuk ibadah haji, maka mazhab Hanafi mengatakan jika dia sudah mampu secara bekal tapi dia tidak punya mahram, maka belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ya dasarnya adalah hadis la yahillul muratin tu'minu billahi wal yawmil akhir atusafiru safaran ya fawqa salat illa ma'adhi rahmin mahramin aw zaujin. Jadi tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan di dalam mazhab Hanafi lebih dari 3 hari kecuali bersama dengan mahramnya atau suaminya. Ya. Lalu kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau hajinya adalah haji wajib, ya, kalau hajinya adalah haji wajib yang pertama kali dilaksanakan, maka tidak disyaratkan mahram. Yang disyaratkan adalah perjalanan yang aman, ya. Jadi perjalanan yang aman. Makanya kalau misalnya berangkat hajinya bersama dengan beberapa wanita, ya walaupun itu bukan mahram, sesama wanita bukan mahram, maka kalau dia melakukan perjalanan haji bersama beberapa wanita dan dipastikan perjalanannya itu aman, maka dalam mazhab Syafi'i dan Hambali haji wajibnya itu sah dan boleh, artinya bukan menjadi syarat gitu ya. Tapi kalau untuk ibadah haji yang sunnah, amma hajjun nafilah, adapun untuk haji yang sunnah maksudnya adalah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka dalam mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat dengan mazhab Hanafi tetap harus bersama dengan mahram ya, bersama dengan mahram. Nah ini jadi ada 2 kondisi dulu. Pertama, semua sepakat kalau hajinya sunnah maka harus bersama mahram. Tapi kalau untuk hajinya wajib, haji pertama, maka dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mereka tidak mensyaratkan adanya mahram, ya, tapi disyaratkan keamanannya saja. Tetapi kalau mazhab Hanafi tetap mensyaratkan mahram secara mutlak untuk ibadah haji wajib ataupun ibadah haji sunnah. Baik. Kemudian hukum yang keempat, syurut wujubil haji. Ya, syarat wajibnya haji ini dijelaskan oleh Syekh As-Sabuni, itu artinya orang yang wajib melaksanakan ibadah haji ada 5, ya, 4 diantaranya disepakati dan yang kelima diperselisihkan. Islam, berakal, balik dan mampu untuk datang. Nah, sedangkan kalau untuk mahram ini tadi kembali kepada perselisihan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Dan yang terakhir, apakah ibadah haji itu diwajibkan lebih dari 1 kali? Ya, dalam
hal yajibul hajj aktsar min marrah, maka jawabannya adalah ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa kewajibannya hanya marrah wahidah fil umr wa wara'il jumhur. Ya, jadi kewajibannya hanyalah sekali seumur hidup. Jadi kalau sudah sekali melakukan perjalanan ya sudah, tidak ada dibebankan lagi untuk melakukan ibadah haji yang berikutnya. Bahkan itu dikuatkan dengan hadis Nabi yang Nabi semacam mengecam ya sahabat yang bertanya apakah haji itu berulang kali ya Rasulullah. Akhirnya dia mengatakan pertanyaan itu termasuk pertanyaan yang tidak dibolehkan karena akan menyebabkan ikhtilaf dan perselisihan atau menyebabkan kata Nabi daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qabli bi kasrati masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Jadi karena pertanyaan inilah yang akan memberatkan dan menimbulkan beban bagi sesama saudara muslim, maka tidak diperkenankan, atau pertanyaan yang sifatnya makruh gitu ya. Maka dari kisah ini disimpulkanlah bahwa ibadah haji itu hanya kewajibannya sekali seumur hidup. Baik, naktafiuna ya talibat di al-muhadharah awal ishrun ya, kita acukan di sini dengan 5 hukum syariahnya tadi. Silakan kalian rujuk kembali dalam kitab Rawal Bayan Syekh As-Sabuni ya. Baik, naktafiuna hal lakunna soal qabla an naktatim au naktatim. Mau tanyain. Oh, ada. Mau tanya bentar boleh? Ini aja, tadi kan jinayat ada 3. Kejahatan kan ada 3 macam, ala nafsi. Terus ada apa lagi yang kedua? Oh, jinayah. Al-jinayatu ala nafsi itu pembunuhan. Ya, pembunuhan atas jiwa. Nanti pembunuhan atas jiwa ini dibagi lagi ada 3. Ya, ada al-qatlul amdu, al-qatlu syibhul amdi, dan al-qatlul khata'. Nah, itu namanya al-jinayah ala nafsi, ya. Yang kedua al-jinayatu ala ma dunan nafsi. Kejahatan atas fisik tapi tidak sampai terbunuh. Dunan nafsi. Al-jinayatu ala ma dunan nafsi. Ya, itu kejahatan atas fisik tapi tidak sampai terbunuh. Misalnya tadi mencederai organ utamanya, panca inderanya. Itu al-jinayah ala ma dunan nafsi. Nah, untuk jinayah ala nafsi dengan al-jinayah ala maduna nafsi berlaku 2 hukum, qisas dan diyat. Ya, qisas dan diyat. Ya. Lalu kemudian yang ketiga al-jinayatu ala nafsi. Ya. Apa arti al-jinayah ala nafsi? Tadi terkait dengan yang pertama. Ya, Talibat. Kejahatan atas manusia. Atas nyawa ya, al-jinayah ala nafsi. Ya, menghilangkan nyawa manusia, tapi madunan nafsi. Tapi manusia yang nyawanya dihilangkan ini belum sempurna sisi kemanusiaannya. Ya, yang ketiga ini al-jinayatu ala nafsi madunan nafsi. Menghilangkan nyawa manusia tapi kemanusiaannya belum sempurna. Nah, ini maksudnya siapa? Maksudnya apa? Yang cacat. Hah? Orang yang cacat? Enggak, bukan. Orang yang cacat nyawanya udah sempurna. Ini nyawanya belum sempurna, masih belum pasti dia itu bernyawa atau tidak. Oh, apa? Janin tadi, janin. Janin itu kan ketika dia sudah berumur 9 bulan misalnya kan di dalam rahimnya kan belum tentu pasti dia keluar dalam kondisi hidup gitu ya. Nah, itu artinya ketidakpastiannya itulah yang disebut dengan an-nafsu dunan nafsi. Tapi kalau orang yang cacat, walaupun dia fisiknya cacat, dia nyawanya masih ada, sempurna 100%, nggak berkurang gitu ya. Nah, kalau terbunuh, maka dia masuk dalam bab yang pertama. Tapi kalau yang ketiga ini, nyawanya itu antara ada dan tiada, karena dia belum lahir. Nah, misalnya begini, ada seseorang memukul perut wanita yang hamil, akhirnya keguguran, ya. Nah, maka kasusnya tidak sampai dihukum qisas, si pemukul tadi nggak sampai dihukum mati, tapi dia membayar diat, karena dianggap membunuh nyawa yang belum sempurna. Dan lihatnya diberikan kepada si ibu yang tadi anaknya atau janinnya keguguran. Nah, itu disebut dengan al-jinayah ala nafsi madunan nafsi. Paham? Insya Allah. Silakan nanti kalian baca dalam kitab fikih jinayat. Saya juga lagi mengkonsep ini. Saya lagi menulis satu buku judulnya fikih jinayat dengan 3 bab ini tadi. Jinayat, hudud, dan ta'zir. Karena alhamdulillah saya sudah menulis satu buku tentang fikih keluarga, bab nikah, waris, dan cerai. Sekitar 600-an halaman. Masya Allah.
Tabarakallah. Apa? Tabarakallah. Nah, itu sudah diterbitkan sekitar 600-an halaman. Nah, insya Allah ini lagi proses menulis yang lain, fikih jinayat ya, 3 bab tadi, jinayat, hudud dan ta'zir ya. Ya doanya lah, mudah-mudahan bisa cepat selesai ditulis ini. Ya, baik. Intinya jinayat itu jenisnya banyak ya. Soal akhir, au naktafi ya kalimat. Kayaknya nanti ada kok materi tafsir ahkam babnya jinayat itu ada secara khusus ya. Tapi nggak tahu di muhadharah yang keberapa dan di mustawa berapa. Itu sepertinya ada pembahasannya. Surat An-Nisa kalau nggak salah ya. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Walaupun di surah Al-Baqarah juga ada kutiba alaikumul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Nah, itu juga bab jinayat. Baik, naktafi ya kalimat. Ustaz. Nah, Ustaz. Isatul fasal la tansaina ya. Kashful hudur. Baik, naktafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.